Oke, selamat datang kembali di channel Dian Crypto. Di video kali ini saya ingin kembali mereview salah satu token atau koin ya. Dan kali ini saya akan coba mereview untuk Theta dan Tiful ya. Kenapa Theta dan Tiful? Karena keduanya ini kan memang satu kesatuan ya untuk kedua token ini ya. Jadi di sini saya akan bahas secara sekaligus aja gitu. Oke, langsung aja sebelumnya kita lihat untuk Theta dan Tiful sendiri di CoinMarketCap ya. Kalau kita lihat di sini untuk Theta sendiri saat ini berada di ranking 25 ya dan di harga 6,49 dolar dan sedang mengalami koreksi untuk hari ini gitu loh. Untuk supply-nya sendiri Theta ini maksimalnya itu 1 miliar token ya dan sudah beredar semuanya gitu 1 miliar ini. Jadi bisa dibilang udah habis lah ya atau udah beredar semua di market gitu loh. Dan ini salah satu token yang luar biasa menurut saya yang sudah 100% ya beredar tokennya. Oke, mungkin itu sekilas untuk Theta dan sekarang kita lihat untuk Tiful ya. Untuk Tiful sendiri saat ini berada di ranking 70 dan di harga 0,3 ya, 0,3 dolar dan koreksi juga hari ini 1,17%. Untuk supply-nya di sini sudah beredar sekitar 5,3 miliar ya. Dan maksimal supply-nya sendiri di sini nggak terbatas gitu, bisa dibilang nggak terbatas ya atau dinamis gitu ya. Nah, apa yang membedakan antara Theta dan Tipul ini ya nanti akan kita bahas ya. Kenapa supply-nya berbeda dan yang membedakan antara keduanya apa gitu. Langsung aja kita lihat di websitenya. Kalau kita lihat di sini Theta itu apa ya? Theta atau Theta Network ya. Theta Network adalah video dan hiburan ya yang bisa dibilang berbasis blockchain ya yang dikelola atau diberdayakan tuh oleh kita sendiri gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai pengertian ini ya. Nah, untuk Theta sendiri di sini di tahun 2022 ya, ekosistem barunya ini bisa dibilang meluncing ya T-Drop token gitu loh. T-Drop itu apa? Itu saya tidak akan membahasnya terlebih dahulu di sini ya untuk T-Drop ini, tapi kurang lebih T-Drop ini ekosistem baru Theta untuk di market NFT ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa partner ya untuk Theta ya. Ada Theta TV, Tiful ya, Kon TV gitu ya. Dan masih banyak sebenarnya selain ini. Dan selanjutnya ini juga menarik nih. Theta itu kan tadi salah satu layanan hiburan streaming ya, kurang lebih seperti itu ya, atau platform streaming ya. Atau bisa dibilang TV digital untuk masa depan lah gitu ya. Dan pendirinya ini salah satu orang YouTube juga gitu loh. Jadi secara fundamental orang-orang yang di belakang Theta ini nggak perlu diragukan lagi ya. Dan ini app networknya ya yang sudah beredar di seluruh dunia ya. Dan kalau kita lihat sendiri di sini di Indonesia sendiri sudah ada ya. Jakarta, Surabaya kalau gitu, tapi jumlahnya masih sangat sedikit gitu. Nah, ini bisa jadi peluang juga sih buat kita ya. Selanjutnya kita lihat di sini enterprise validator ya atau perusahaan-perusahaan yang memvalidasi nodes ya di Theta ini. Dan kalau kita lihat di sini semuanya perusahaan-perusahaan besar, besar semua ya yang memang bergerak di bidang internet gitu loh, streaming ya. Ada Google, Sony, Samsung, Binance gitu. Jadi untuk validatornya sendiri udah ya nggak perlu diragukan juga ya untuk ini ya, untuk perusahaan ini ya. Ini beberapa berita tentang Theta ya tahun 2021. Kalian bisa baca-baca juga di sini, saya tidak akan membahas di sini. Nah, kita lihat di sini bagaimana Theta ini bekerja ya dan apa yang membedakan Theta ini dengan layanan-layanan platform streaming yang ada sekarang ya. Kalau kita lihat di sini mereka menjelaskannya, masalah di yang ada sekarang ya di industri lah bisa dibilang di industri video streaming ya. Itu adalah pertama kualitasnya buruk ya atau kurang bagus lah bisa dibilang kayak gitu ya. Kenapa kurang bagus? Mereka di sini menyebutkan jaringan pengiriman konten ya atau CDN ya yang sekarang itu memiliki yang saat ini tidak memiliki jangkauan ya, menyebabkan buffering yang secara berulang dan waktu muat yang tinggi di banyak bagian dunia ya. Yang kedua, kebutuhan data meroket gitu ya. Pengguna menuntut streaming 4K atau lebih ya, secara kualitas gitu, menyebabkan macetan infrastruktur gitu. Yang ketiga di sini
Sistem terpusat dan tidak efisien ya. Sifat terpusat berarti memiliki sedikit pendapatan yang mengalir kembali ke pembuat konten dan platform ya. Nah, apa yang dimaksud dari ketiga poin itu di sini ya? Kalau kita lihat di sini untuk skemanya ya. Kita coba lihat poin ketiga deh. Di sini sistem terpusat dan tidak efisien ya. Sistem terpusat itu apa? Nah, kalau kita lihat di sini itu sistem pusat tuh bisa dibilang centralized ya, centralized CDN. Nah, contoh layanan atau platform streaming yang menggunakan sistem centralized sekarang itu apa? Salah satunya ya seperti YouTube ini ya yang sekarang kita pakai ya, yang sekarang kita gunakan gitu. Ini adalah salah satu layanan platform streaming yang masih menggunakan metode centralized gitu ya. Dan kekurangannya yang centralized ini itu apa tadi di poin ketiga gitu ya. Makin tinggi kualitas video ya, kualitas yang dihasilkan itu berkembang dari HD, Full HD, 4K gitu ya. Dan seterusnya kan semakin tinggi kualitas otomatis semakin berat gitu ya. Dan itu membebani infrastrukturnya gitu di sini dan menimbulkan kemacetan yang akhirnya itu impactnya bagi viewer ya, bagi kita atau bagi kalian ya, sering terjadi buffer gitu secara kualitas jaringannya ya, infrastrukturnya gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan problem yang ada saat ini untuk platform video streaming menurut Teta ya. Ya kurang lebih kita dapat lah ya poinnya ya mengenai penjelasan ini. Selanjutnya, nah dari problem yang ada saat ini mengenai dunia live streaming ya. Nah, solusi dari Teta itu seperti ini ya. Dari sistem centralized yang didistribusikan melalui skema centralized ya dari satu server ke semua viewer yang berada di seluruh dunia ya. Teta merubah ini itu menjadi decentralized peer-to-peer ya, native blockchain yang baru ya, dan didukung oleh pengguna gitu. Dan kita coba bedah dulu ya untuk penjelasan 3 poin dari skema ini ya. Yang pertama adalah viewers itu mendapatkan hadiah sebagai Theta Full atau T-Full ya yang kita tahu sekarang. Nah, ini juga salah satu yang membedakan antara layanan streaming seperti YouTube dan lain-lain ya dengan Theta itu. Jadi viewers itu kita sebagai penonton juga mendapatkan reward gitu ya, berupa T-Full ya. Nah, kenapa viewers dapat reward? Di sini mereka menyebutkan untuk berbagi kelebihan bandwidth ya dan sumber daya pemirsa yang sekarang dihargai untuk berpartisipasi dalam jaringan gitu ya. Apa yang dimaksud kelebihan bandwidth di sini ya? Nah, mungkin kalian bisa lihat di sini. Di bagian paling atas ini ada Theta Network intro ya yang bisa kalian lihat di YouTube ya. Saya tadi udah lihat di sini tapi saya nggak bisa putar di sini sekarang ya. Kurang lebih sih penjelasannya kalau misalkan ada 3 orang ya, misalkan ada 3 orang menggunakan streaming Theta ya di 3 pulau, pulau A, B, C gitu ya. Nah, di pulau A dan B itu mereka bandwidth-nya atau jaringannya bagus gitu ya, tapi di pulau C itu jaringannya kurang bagus ya. Nah, pulau A dan B ini membagi gitu, membagi bandwidth mereka yang berlebih itu ke pulau C yang akhirnya dari ketiga pulau itu semua bandwidth-nya merata gitu ya. Dan itu juga salah satu kelebihan Theta yang untuk mengatasi buffering ya. Kurang lebih seperti itu lah ya. Terus yang poin nomor 2, kualitas lebih tinggi dan streaming video lebih lancar gitu ya. Kenapa? Karena dengan jaringan yang decentralized atau terdesentralisasi secara peer to peer itu memberikan aliran secara efisien ya, secara global ya. Dan poin 2 ini yang membedakan di sini ya, centralized ya. Theta menggunakan decentralized, dengan ini centralized gitu ya, secara peer to peer ya. Jadi nggak terpusat gitu loh untuk distribusinya. Dan itu menghilangkan kemacetan traffic ya di centralized ini ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, mengurangi biaya pengiriman streaming video ya. Platform video tidak perlu lagi membangun infrastruktur yang mahal. Berarti lebih banyak inovasi dan model bisnis yang unik. Apa yang dimaksud di sini kurang lebih ya kayak misalkan mungkin ada perusahaan-perusahaan atau kita yang ingin membangun atau membuat salah satu platform streaming video gitu ya. Itu kita nggak perlu lagi ngeluarin biaya untuk membangun infrastruktur ya, untuk membeli server atau peralatan-peralatan yang lain ya segala macam ya. Tinggal menggunakan Theta Network ini kita udah bisa langsung membuat salah satu platform sendiri gitu ya.
Kurang lebih seperti itu sih. Jadi ekosistem Theta ini udah bisa memenuhi kebutuhan bagi kita yang ingin membangun sebuah layanan platform streaming ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita tinggal pakai aja jaringannya gitu loh. Selanjutnya kita lihat gambar di sini ya, dari skemanya ini. Dari sini kita bisa melihat apa itu bedanya Tiful dan Theta ya. Kalau kita lihat di sini, kurang lebih simpelnya kita bedakan kita bisa membedakan Theta dan Tiful itu dari sini. Jadi Tiful itu digunakan untuk membayar atau semua aktivitas yang ada di Theta Network ini ya, atau di ekosistem Theta ini ya. Jadi sebagai streamer atau konten kreator itu membayar jaringan menggunakan Tiful, dan viewers yang mendapatkan reward di sini itu berupa Tiful juga gitu loh. Jadi Tiful itu digunakan untuk atau bisa dibilang sebagai mata uang di ekosistem Theta ini ya. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk Theta sendiri itu token untuk company-nya gitu loh, untuk perusahaan Theta sendiri lah, kurang lebih seperti itu ya. Itu yang membedakan antara Theta dan Tiful ya. Kalian juga bisa baca-baca di sini ya untuk lebih detailnya, dan ini juga ada validator ya. Validator nodes dan guardian nodes ya, yang tadi itu ya. Kalau kita lihat di sini validatornya perusahaan-perusahaan ini ya. Kurang lebih seperti itu. Ya semoga kalian juga dapat lah ya poinnya dari penjelasan di skema Theta dan Tiful ini ya. Oke, selanjutnya ini dokumennya, ada white paper. Kalian bisa baca-baca juga di sini. Dan di sini kita lihat inovasi ya, penjelasan inovasi dari Theta ya. Yang pertama kita lihat di sini ada technical advancements ya, atau kemajuan teknis. Mereka menyebutkan di sini blockchain asli baru yang dibuat khusus untuk mendukung pengiriman video terdesentralisasi gitu ya. Jadi kurang lebih secara inovasi Theta ini membuat blockchain khusus ya, secara khusus gitu, yang spesifik untuk distribusi video streaming secara decentralized ya. Dan lebih singkatnya mengenai ekosistem streaming Theta bisa dilihat di sini ya. Di sini mereka menyebutkan Theta bekerja sebagai mekanisme insentif berkelanjutan jangka panjang untuk memotivasi semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi ya dalam pengiriman video sepenuhnya terdesentralisasi gitu. Jadi bisa dibilang makin banyak orang atau perusahaan ya yang ingin membuat platform streaming di ekosistemnya Theta ini. Theta itu berperan sebagai pemberi insentif ya, yang secara berkelanjutan di jangka panjang gitu untuk semua platform streaming yang ada di ekosistem Theta ini sendiri ya. Selanjutnya di sini Theta adalah satu-satunya platform dari ujung ke ujung ya, dengan arsitektur peer-to-peer generasi berikutnya. Nah, end to end atau dari ujung ke ujung ya, atau dari hulu ke hilir lah bisa disebut gitu ya. Jadi kurang lebih apa yang dibutuhkan untuk industri streaming video ya, semuanya tuh sudah ada di ekosistem Theta gitu ya, untuk di masa depan gitu. Kurang lebih sama seperti Chiliz ya, atau CHZ yang pernah saya review sebelumnya. Kalian juga bisa lihat di video sebelumnya mengenai apa itu Chiliz ya. Jadi di sana Chiliz juga membangun satu ekosistem mengenai atau khusus untuk dunia olahraga dan entertainment gitu ya. Jadi di masa depan kurang lebih kalau ada yang bicara tentang kripto dan olahraga itu pasti Chiliz gitu. Dan di Theta ini juga kalau kita bicara mengenai streaming video dan kripto, yaitu Theta gitu, kurang lebih gitu. Jadi semua tuh sudah ada gitu di ekosistem Theta ini ya. Selanjutnya ya ini profil ya beberapa orang atau tim yang ada di Theta ya. Dan ini investor dari Theta itu sendiri, dan ini juga perusahaan-perusahaan yang besar ya. Dan kita lihat juga di sini partnernya untuk Theta itu sendiri ya. Ini juga ya perusahaan besar semua gitu yang udah bergabung dengan Theta ini lah ya. Chainlink juga ada, ClayTN juga ada di sini ya. Nah, mungkin nanti saya akan bahas untuk ClayTN ini ya, karena ini juga cukup menarik sih. Dan kita lihat di sini untuk roadmap-nya Theta sendiri ya. Kita sekarang itu masih di kuartal 3 ya, menjelang kuartal 4 2021. Nah, kita lihat di sini di kuartal 4 ya akan ada beta Theta Pass NFT ya, dan beta Theta Drop itu. Kalau saya lihat di sini Theta juga akan
memperluas ekosistemnya ke industri NFT ya, karena memang industri NFT ini kalau prediksi saya ya akan mulai hype-nya itu di sekitar tahun depan ya. Dan banyak juga kripto-kripto lain atau perusahaan-perusahaan di kripto lain itu sedang ya mereka sedang berlomba membangun platform NFT ya. Theta juga masuk ternyata di sini gitu di industri NFT ya. Dan di sini di kuartal pertama 2022 akan rilis di drop token ya, yang tadi di atas tadi ya. Ya kalau kita lihat di sini masih cukup panjang lah ya perjalanan untuk Theta ini, tapi secara fundamental bisa dibilang ini sudah sangat kuat ya untuk Theta ya. Nah, selanjutnya bagi kalian yang belum tahu, kalau mau kita ingin menggunakan streaming di Theta atau menjadi viewers di Theta itu di mana gitu ya. Kita lihat di sini ya. Itu ada yang namanya, ini juga salah satu platform atau bisa dibilang platform utamanya Theta ya. Ekosistem utamanya Theta tuh di sini ya, di theta.tv ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, kurang lebih sama sih ini seperti YouTube. Dan ini yang membedakan dari antara Theta dan kita ambil salah satu contohnya YouTube aja ya. Itu dari penjelasan yang tadi sudah kita bahas ya di sini ya. Melalui dari problemnya dan solusinya itu ya. Kalian juga bisa menjadi kreator di sini ya. Langsung aja daftar di sini ya. Atau kalau untuk mau sekedar menjadi viewers juga bisa ya di sini. Nah, ini kita lihat di sini. Watch and earn Tiful ya. Jadi kalau kita ada beberapa video yang memang kalau kita menontonnya atau mengikuti streamingnya itu kita akan mendapatkan Tiful ya. Nah, ini yang salah satu kelebihannya Theta juga ya yang sudah saya jelaskan tadi di sini ya. Viewers earn reward Theta Fuel ya. Nah, itu dari sini gitu. Nah, ini juga menguntungkan sih kalau di platform lain kan seperti yang ada di sini sekarang ya, yang kita gunakan ini. Ya sebagai viewers ya tidak mendapatkan apa-apa gitu, hanya mendapatkan informasi yang sedang kita cari gitu ya. Yang mendapatkan keuntungan atau pendapatannya kreatornya gitu ya dari AdSense ya. Sedangkan dari kalau di Theta ini keduanya itu antara kreator dan viewers dapat lah ya gitu lah ya. Berupa Tiful. Buat kalian yang belum mencoba Theta TV mungkin bisa langsung aja ya. Saya juga udah mencoba dan memang agak berbeda sih dengan platform streaming yang ada sekarang ya, yang kita gunakan ya. Dari sisi jaringan dan kualitas itu memang agak beda ya. Kalian bisa merasakan sendiri lah nanti di sini. Dan di Theta TV sendiri juga di sini ada Tiful Store ya. Jadi kalau kita lihat di sini Tiful Store tuh apa ya? Jadi setelah kita mendapatkan Tiful dari Theta TV, itu bisa juga selain kita jual di exchange Tifulnya ya, kita juga bisa gunakan untuk membeli beberapa merchandise itu atau produk-produk yang ada di Tiful Store ini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Banyak sih di sini kategorinya ya. Dan kurang lebih ini beberapa ekosistem atau platform yang ada di Theta ya. Ada Theta TV, Tiful Store, dan ada lagi di sini Theta Wallet. Jadi ternyata Theta juga mempunyai wallet sendiri kayak seperti MetaMask, terus Trust Wallet seperti itu ya. Jadi udah dibilang ya secara fundamental udah sangat kuat lah, karena apa yang dibutuhkan untuk industri streaming semuanya udah ada di Theta gitu, dari Theta Wallet, store-nya udah ada, platform streamingnya sudah ada gitu lah ya. Jadi udah betul-betul lengkap lah gitu secara ekosistem, dan udah dibilang ya sangat kuat, biarpun secara roadmap masih banyak ya di sini yang belum selesai ya, yang belum dicapai lah seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini dari 2022 nanti itu mereka akan fokus ke NFT ya. Nah, untuk NFT-nya Theta sendiri mungkin sedikit kita bisa lihat di sini ya, di Theta Drop ya. Kalian bisa lihat juga di thetadrop.com. Nah, ini market NFT-nya Theta ya. Nanti akan kita bahas lebih detail sendiri untuk Theta Drop ini ya. Karena belum banyak informasi juga mengenai Theta Drop ini. Kalau kita lihat di sini juga masih hanya berbentuk white paper gitu ya. Jadi belum banyak informasi yang bisa digali mengenai drop atau Theta Drop ini ya. Tapi kurang lebih gambarnya seperti ini sih. Kayak semacam NFT market lah ya yang udah ada sekarang ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya mengenai Theta dan T-Fuel ini ya. Sebelumnya, disclaimer on, ini bukan video ajakan untuk membeli sebuah kripto khususnya Theta dan T-Fuel ya, tapi hanya sekedar untuk sharing aja kepada kalian gitu ya. Untuk kita sama-sama pelajari secara fundamental apa itu Theta dan T-Fuel ya. Mungkin apa yang saya bahas di sini masih kurang detail ya, tapi ya we get the point lah ya intinya ya mengenai Theta dan T-Fuel ini. Oke. Cukup sekian
dan semoga bermanfaat video ini untuk kalian yang sedang mencari informasi mengenai Theta dan Digful. Sampai ketemu di video selanjutnya.